Saat perhatian global tertuju pada babak konfrontasi lain antara Washington dan Teheran dan pada armada Amerika yang berkumpul di lepas pantai Iran, persaingan dengan taruhan yang sama tingginya sedang berlangsung di seberang Teluk Persia. Sebuah persaingan antara Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Di tengah perebutan kekuasaan ini berdiri putra mahkota Muhammad bin Salman, pewaris tahta Saudi yang kontroversial yang naik ke tampuk kekuasaan di tengah serangkaian skandal besar. Pada tahun 2015, sebagai Menteri Pertahanan berusia 30 tahun, ia menyeret kerajaan ke dalam perang saudara Yaman, sebuah keputusan yang akan menjadi bencana strategis. Pada tahun 2017, ia melancarkan pembersihan besar-besaran di dalam keluarga kerajaan, menahan lebih dari 200 pangeran dan pengusaha di Ritz-Carlton, Riyadh. Setahun kemudian, di dalam konsulat Saudi di Istanbul, agen-agennya membunuh jurnalis Jamal Khashoggi, seorang kritikus terkemuka putra mahkota. Namun demikian, Muhammad bin Salman adalah sosok dengan banyak wajah. Di samping citra seorang pemimpin otoriter yang kejam, terdapat pula citra seorang reformis yang ambisius, seseorang yang bertekad untuk mengubah tidak hanya ekonomi Saudi, tetapi juga masyarakat Saudi itu sendiri. Selama bertahun-tahun, dalam mengejar transformasi ini, Muhammad bin Salman memiliki sekutu yang kuat, Muhammad bin Zayed, penguasa Uni Emirat Arab dan mentor politik bagi pangeran muda Saudi tersebut. Bersama-sama, mereka melakukan intervensi di Yaman. Bersama-sama, mereka memberlakukan blokade terhadap Qatar. Bersama-sama, mereka mendukung kampanye tekanan maksimum terhadap Iran. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Muhammad bin Zayed memainkan peran penting dalam naiknya Muhammad bin Salman ke tahta Saudi. Namun, jalan mereka kini telah berbeda. Dan hari ini, mantan mentor dan anak didiknya terlibat dalam persaingan yang semakin sengit untuk memperebutkan pengaruh. Simbol paling jelas dari persaingan itu terjadi pada Desember lalu ketika separatis Yaman Selatan yang didukung oleh Uni Emirat Arab melancarkan serangan besar-besaran terhadap pasukan pemerintah yang didukung oleh Arab Saudi. Sebagai tanggapan, pesawat Saudi menyerang pelabuhan Mukalla, titik transit utama untuk pengiriman senjata Emirat yang ditujukan untuk para separatis. Namun, persaingan Saudi Emirat meluas jauh melampaui Yaman. Dari Sudan hingga Libya, dari Somalia hingga koridor kekuasaan di Washington dan Beijing, kepentingan Riyadh dan Abu Dhabi saling bertabrakan. Mereka bersaing untuk mendapatkan pengaruh, sumber daya, dan kepemimpinan di sektor-sektor yang sedang berkembang, dari keuangan hingga teknologi canggih. Taruhannya tidak lain adalah dominasi di sisi Arab Teluk Persia. Semua ini terjadi pada saat yang kritis bagi Timur Tengah, sebuah kawasan yang sedang mengalami penataan ulang yang mendalam. Turki berupaya melakukan perubahan haluan dengan Arab Saudi. Di Suriah, jatuhnya Bashar al-Assad telah membuka kekosongan politik yang kini diperebutkan oleh kekuatan-kekuatan regional. Lingkup pengaruh Iran melemah. Apa yang disebut poros perlawanan telah sangat terdegradasi dan masa depan Republik Islam itu sendiri semakin tidak pasti. Sementara itu, Amerika Serikat dan Israel sedang bersiap untuk babak konfrontasi lain dengan Teheran. Tatanan lama sedang runtuh. Tatanan baru belum muncul. Situasi sedang berubah, dan Muhammad bin Salman bertekad untuk memastikan bahwa Arab Saudi keluar dari transisi ini tidak hanya tanpa perubahan, tetapi juga sebagai kekuatan dominan di kawasan tersebut. Untuk memahami ketegangan yang terjadi saat ini antara negara-negara tetangga Arab, kita perlu kembali ke tahun 2015. Pada tahun itu, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab melancarkan intervensi militer gabungan di Yaman dengan nama sandi Operasi Badai Penentu.
Kampanye tersebut ditujukan pada gerakan Houthi yang hanya dalam 4 bulan telah merebut ibu kota, Sanaa, dan menyapu sebagian besar wilayah negara itu, maju hingga ke gerbang Aden. Kota itu berada di ambang kejatuhan. Jika kota itu runtuh, Houthi kemungkinan akan menguasai seluruh Yaman. Saat itulah Arab Saudi dan Uni Emirat Arab turun tangan. Sangat khawatir dengan hubungan dekat Houthi dengan Republik Islam Iran. Pada awalnya, koalisi Saudi Emirat beroperasi sebagai satu kekuatan terkoordinasi mengusir Houthi dari Yaman Selatan. Namun seiring waktu, tujuan strategis kedua mitra mulai berbeda. Arab Saudi fokus pada mendukung pemerintah Presiden Abdrabbuh Mansur Hadi yang diakui secara internasional. Uni Emirat Arab memiliki visi yang berbeda. Abu Dhabi mulai membangun jaringan pengaruhnya sendiri di Yaman Selatan. Uang dan senjata Emirat mengalir terus-menerus ke Dewan Transisi Selatan, sebuah gerakan separatis yang berupaya memulihkan Yaman Selatan yang merdeka. Tak pelak, hal ini merusak legitimasi pemerintah pusat yang didukung oleh Riyadh. Selama bertahun-tahun, permainan ganda ini terus berlanjut di bawah permukaan, tersembunyi di balik kesopanan diplomatik. Hingga Desember 2025. Pada awal Desember, Dewan Transisi Selatan melancarkan serangan kilat dengan kode nama masa depan yang menjanjikan. Dalam beberapa hari, pasukan separatis bersenjata Emirat merebut kendali Provinsi Hadramaut dan Mahra, wilayah yang berbatasan dengan Arab Saudi. Dengan demikian, mereka merebut wilayah yang mengandung sekitar 80% cadangan minyak Yaman. Seolah itu belum cukup, pemimpin separatis Aidarus al-Zubaidi mengumumkan rencana untuk mengadakan referendum tentang kemerdekaan Yaman Selatan. Muhammad bin Salman sangat marah. Bertekad untuk mengakhiri proyek Uni Emirat Arab di Yaman sekali dan untuk selamanya, Arab Saudi mulai memobilisasi pasukan di sepanjang perbatasan. Pada awal Januari 2026, Riyadh melancarkan serangan balasan. Pasukan Saudi tidak hanya menargetkan kelompok separatis, tetapi juga aset-aset Uni Emirat Arab. Di antara targetnya adalah Pelabuhan Mukalla, pusat penting yang digunakan Uni Emirat Arab untuk mengirimkan senjata kepada pasukan di selatan. Hasilnya sangat menghancurkan. Pada tanggal 9 Januari 2026, Dewan Transisi Selatan secara efektif telah runtuh. Pemimpinnya, Aidarus al-Zubaidi, melarikan diri ke Abu Dhabi melalui Somaliland. Sebuah proyek Emirat yang berlangsung selama 1 dekade telah musnah. Dan lebih dari itu, Uni Emirat Arab telah dipermalukan di depan umum oleh Muhammad bin Salman. Media mulai membicarakan keretakan dalam aliansi Saudi Emirat. Namun bagi pengamat lama kawasan ini, kenyataannya aliansi tersebut sebagian besar hanya ada di atas kertas selama bertahun-tahun. Di balik layar, kedua negara tersebut telah bersaing ketat untuk mendapatkan pengaruh. Yaman hanyalah salah satu arena dalam persaingan tersebut. Pada saat yang sama, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab terlibat dalam persaingan paralel untuk memperebutkan kekuasaan di Tanduk Afrika dan di Sudan. Sudan telah menjadi arena paling berdarah dalam persaingan ini. Perang saudara yang meletus di sana pada April 2023 bersama dengan Ukraina merupakan bencana kemanusiaan terbesar di dunia yang masih berlangsung. Konflik tersebut telah merenggut hingga 400.000 nyawa dan memaksakan lebih dari 13 juta orang meninggalkan rumah mereka. Dalam perang ini, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab mendukung pihak yang berlawanan. Riyadh mendukung Angkatan Bersenjata Sudan yang dipimpin oleh Jenderal Abdel Fattah al-Burhan. Sementara itu, Abu Dhabi mendukung pasukan dukungan cepat, kelompok paramiliter kuat yang dipimpin oleh Muhammad Hamdan Dagalo, seorang panglima perang dari Darfur. Secara resmi, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab menyangkal keterlibatan langsung. Namun, bukti-bukti menunjukkan cerita yang berbeda. Uni Emirat Arab diyakini memasok sejumlah besar senjata kepada pasukan pendukung cepat, menggunakan jaringan penyelundupan yang beroperasi melalui Chad, Libya Timur, dan Ethiopia. Uni Emirat Arab juga dilaporkan telah membiayai tentara bayaran asing, termasuk pejuang dari Kolombia yang kini beroperasi di pihak Dagalo.
Bagi Abu Dhabi, kemitraan ini membawa manfaat ekonomi yang signifikan. Sebagian besar cadangan emas Sudan terletak di wilayah yang dikuasai Dagalo. Emas tersebut kemudian diselundupkan terutama ke Dubai. Perdagangan ilegal emas Sudan diperkirakan bernilai sekitar 13 miliar dolar Amerika Serikat dengan sebagian besar aliran tersebut melewati Uni Emirat Arab. Sementara itu, Arab Saudi memperkuat posisinya di pihak yang berlawanan dalam konflik tersebut sebagai pelindung politik tentara Sudan dan Jenderal Burhan. Dalam beberapa bulan terakhir, dukungan Saudi telah meningkat secara signifikan. Dua perkembangan membantu menjelaskan pergeseran ini: peningkatan ketegangan di Yaman dan jatuhnya El-Fasher. Setelah pengepungan selama 18 bulan, pasukan dukungan cepat merebut kota itu, benteng terakhir tentara di Darfur, dan kemudian melakukan eksekusi massal terhadap warga sipil. Beberapa perkiraan menunjukkan bahwa sebanyak 60.000 orang mungkin telah tewas dalam pembantaian tersebut. Jatuhnya El-Fasher secara dramatis memperkuat kubu pro-Emirat di Sudan, secara efektif menempatkan seluruh Darfur di bawah kendali mereka. Para analis kini memperingatkan bahwa negara tersebut mungkin sedang menuju perpecahan permanen, terbagi menjadi dua wilayah kekuasaan yang saling bersaing. Sebagai tanggapan, Arab Saudi meningkatkan dukungannya untuk tentara Sudan. Bekerja sama dengan Mesir, Riyadh membatasi akses ke wilayah udaranya untuk pesawat kargo Emirat yang dicurigai mengangkut senjata ke pasukan pendukung cepat. Pada saat yang sama, Arab Saudi bertindak sebagai perantara dalam kesepakatan senjata besar antara Pakistan dan militer Sudan. Menurut laporan, kesepakatan itu bernilai sekitar 4 miliar dolar Amerika Serikat. Kesepakatan itu mencakup jet tempur JF-17 Thunder buatan China, Pakistan, lebih dari 200 drone, sistem pertahanan udara, dan kategori peralatan militer tambahan. Dan itu belum semuanya. Selama kunjungan ke Gedung Putih pada bulan November, Mohammed bin Salman dilaporkan meminta Presiden Trump untuk menetapkan pasukan dukungan cepat atau Rapid Support Forces sebagai organisasi teroris dan untuk menjatuhkan sanksi sekunder terhadap Uni Emirat Arab. Namun, persaingan Saudi Emirat di Afrika meluas jauh melampaui Sudan. Teater kunci kedua adalah tanduk Afrika, terutama Somalia. Selama bertahun-tahun, Uni Emirat Arab telah membangun jejak militer dan ekonomi yang luas di sana. Raksasa logistik Emirat, DP World, mengamankan konsesi 30 tahun untuk pelabuhan Berbera di Somaliland, menginvestasikan 442 juta dolar untuk perluasannya. Di dekat pelabuhan, Uni Emirat Arab juga mendirikan pangkalan militer. Di Bosaso, kota pelabuhan utama wilayah otonom Puntland, Uni Emirat Arab meningkatkan bandara, menciptakan pusat logistik, dan melatih pasukan keamanan setempat. Di Mogadishu sendiri, Abu Dhabi mengoperasikan fasilitas pelatihan yang melatih ribuan tentara dan petugas polisi Somalia. Pada intinya, Uni Emirat Arab menjadi mitra keamanan eksternal terpenting Somalia. Hal itu berubah pada akhir tahun 2025. Pertama, Israel, dalam langkah yang secara luas ditafsirkan sebagai koordinasi dengan Uni Emirat Arab, mengakui kemerdekaan Somaliland. Bagi pemerintah di Mogadishu yang menganggap Somaliland sebagai bagian integral dari Somalia, keputusan itu merupakan pukulan besar. Kemudian muncul pengungkapan lain. Uni Emirat Arab telah menggunakan wilayah udara Somalia untuk mengevakuasi pemimpin separatis Yaman Selatan, Aidarus al-Zubaidi. Arab Saudi bergerak cepat untuk memanfaatkan situasi tersebut. Berkoordinasi dengan Riyadh, pemerintah federal Somalia mengumumkan pembatalan semua perjanjian dengan Abu Dhabi, baik militer maupun komersial, termasuk konsesi pengelolaan pelabuhan. Namun, mewujudkan deklarasi politik ini menjadi kenyataan akan jauh lebih sulit. Baik Somaliland maupun Puntland beroperasi sebagian besar secara independen dari pemerintah pusat. Otoritas di Puntland secara terbuka menyatakan bahwa kemitraan mereka dengan Uni Emirat Arab tetap utuh. Somaliland mengambil posisi serupa.
sementara sama sekali tidak mengakui otoritas Mogadishu. Bagaimana kita menjelaskan keretakan hubungan antara Arab Saudi dan Uni Emirat Arab? Jika Muhammad bin Zayed selama bertahun-tahun menjadi mentor bagi Muhammad bin Salman, jika bersama-sama mereka membantu membentuk tatanan regional, mengapa sekarang mereka menjadi saingan strategis? Jawabannya tidak terletak di Yaman, Sudan, atau Somalia. Ketegangan antara Riyadh dan Abu Dhabi memang pernah muncul sebelumnya di masing-masing front tersebut. Namun selama bertahun-tahun ketegangan itu berhasil diredam. Jadi, apa yang berubah kali ini? Timur Tengah itu sendiri. Kawasan ini sedang mengalami pergeseran geopolitik yang mendalam, pergeseran yang telah menghilangkan fondasi aliansi Saudi Emirat. Selama lebih dari 1 dekade, fondasi itu adalah musuh bersama, Iran. Selama jaringan pengaruh Teheran menimbulkan ancaman eksistensial bagi kedua monarki Teluk, Riyadh dan Abu Dhabi tidak punya pilihan selain bersatu. Tetapi selama 2 tahun terakhir, ancaman Iran telah melemah secara dramatis. Jatuhnya Bashar al-Assad telah menghilangkan mata rantai penting dalam jaringan regional Teheran. Hizbullah, pilar terkuat dari apa yang disebut poros perlawanan Iran, telah mengalami degradasi yang parah. Lingkup pengaruh Iran semakin terfragmentasi. Dan di dalam Iran sendiri, rezim tersebut menghadapi krisis terdalamnya sejak revolusi Islam. Seiring memudarnya ancaman utama, logika untuk mempertahankan kemitraan strategis yang mahal pun ikut memudar. Muhammad bin Salman tidak lagi membutuhkan Uni Emirat Arab seperti pada tahun 2015, tetapi penurunan kekuatan Iran hanyalah setengah dari cerita. Setengah lainnya adalah munculnya aliansi baru, poros Israel, Uni Emirat Arab. Kesepakatan Abraham tahun 2020 memberi Abu Dhabi sesuatu yang masih belum dimiliki Riyadh. Kemitraan strategis dengan militer terkuat di kawasan itu bersama dengan akses ke teknologi canggih Israel. Selama 3 tahun terakhir, Israel telah mencetak serangkaian keberhasilan besar melawan jaringan Iran. Hamas telah berhasil dibubarkan sebagai kekuatan militer, Hizbullah telah sangat dilemahkan, dan Israel telah menyerang langsung wilayah Iran. Kemenangan-kemenangan ini belum diterjemahkan menjadi tatanan regional baru yang stabil, tetapi potensinya sangat besar. Dan Uni Emirat Arab sebagai mitra Arab terdekat Israel berada pada posisi yang tepat untuk membantu membentuk sistem yang sedang berkembang tersebut. Dari perspektif Riyadh, ini menciptakan skenario yang berbahaya. Sebagai pengganti poros perlawanan Iran yang melemah, segitiga baru dapat muncul. Israel, Uni Emirat Arab, dan Amerika Serikat yang membentuk masa depan Timur Tengah tanpa Arab Saudi. Bagi Muhammad bin Salman, itu berarti pengepungan strategis dan marginalisasi geopolitik. Itulah mengapa putra mahkota Saudi bergerak dengan sangat mendesak melawan pengaruh Emirat sebelum pengaruh tersebut sepenuhnya terkonsolidasi. Persaingan ini juga memiliki dimensi ekonomi yang kuat. Visi 2030 Arab Saudi berarti kerajaan tersebut bergerak langsung ke sektor-sektor yang telah lama didominasi oleh Uni Emirat Arab, pariwisata, keuangan, kecerdasan buatan, dan persaingan untuk menarik kantor pusat regional perusahaan multinasional. Menanggapi tantangan yang tumpang tindih ini, Muhammad bin Salman sedang membangun arsitektur keamanannya sendiri yang dirancang untuk mengimbangi aliansi Israel-Uni Emirat Arab. Di satu sisi, ia terus memperdalam hubungan dengan Washington. Di sisi lain, ia membangun jaringan kemitraan alternatif sebagai jaminan terhadap kemungkinan bahwa jaminan keamanan Amerika mungkin tidak selalu cukup. Pilar utama arsitektur keamanan baru Arab Saudi adalah Pakistan. Pada September 2025, kedua negara menandatangani perjanjian pertahanan bersama strategis, sebuah kesepakatan yang dimodelkan berdasarkan pasal 5 NATO, di mana serangan terhadap salah satu negara dianggap sebagai serangan terhadap kedua negara. Ini adalah langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Arab Saudi belum pernah sebelumnya membuat komitmen pertahanan yang begitu luas dengan negara manapun.
bahkan dengan Amerika Serikat. Meskipun memiliki hubungan strategis yang erat selama beberapa dekade, Riyadh belum berhasil mengamankan perjanjian pertahanan bersama yang formal. Tetapi perjanjian ini tampaknya membawa dimensi yang lebih dalam, nukleus. Tak lama setelah penandatanganan, Menteri Pertahanan Pakistan secara terbuka menyatakan bahwa fakta tersebut mencakup penggunaan semua cara militer untuk menangkis agresi. Rumusan tersebut memicu spekulasi bahwa perjanjian itu mungkin mencakup ketentuan yang tidak diungkapkan yang memperluas payung nuklir Pakistan atas Kerajaan Arab Saudi. Arab Saudi sendiri sudah memanfaatkan kemitraan strategisnya dengan Pakistan untuk memperkuat jaringan sekutunya yang lebih luas. Salah satu contohnya, peran Riyadh sebagai mediator dalam pengiriman senjata Pakistan ke militer Sudan yang telah disebutkan sebelumnya. Namun, Pakistan bukanlah satu-satunya anggota tim yang sedang dikumpulkan oleh Muhammad bin Salman. Mungkin bagian yang paling mengejutkan dari teka-teki ini adalah Turki. Hanya beberapa tahun yang lalu, setelah pembunuhan Jamal Khashoggi, Presiden Recep Tayyip Erdogan secara terbuka merilis rekaman dari konsulat Saudi di Istanbul menuntut pertanggungjawaban dan secara langsung menuduh Muhammad bin Salman membungkam para kritikusnya. Hari ini, kedua pemimpin tersebut berperilaku seolah-olah semua itu tidak pernah terjadi. Pada tanggal 3 Februari 2026, Erdogan mengunjungi Riyadh, menandakan kesediaannya untuk memperdalam hubungan bilateral. 2 hari kemudian, ia mengumumkan bahwa Arab Saudi sedang mempertimbangkan investasi dalam program Kaan, pesawat tempur generasi kelima Turki. Dan pendekatan ini berlanjut lebih jauh. Pada Desember 2025, Kepala Staf kedua negara menandatangani perjanjian yang menetapkan dialog militer formal. Menurut Bloomberg, rancangan perjanjian pertahanan trilateral yang menghubungkan Riyadh, Islamabad, dan Ankara saat ini sedang dipersiapkan. Jika fakta tersebut diselesaikan, akan tercipta kombinasi strategis yang kuat. Modal Saudi, kemampuan nuklir Pakistan, dan militer Turki, tentara terbesar kedua di NATO. Tidak ada pemain regional yang mampu mengabaikan koalisi semacam itu. Beberapa media telah menyebut aliansi potensial ini sebagai NATO Islam. Namun, kerangka berpikir tersebut meleset dari inti permasalahannya. Blok Saudi, Turki, Pakistan bukanlah aliansi militer semata. Tujuan utamanya adalah koordinasi politik dan strategis, terutama untuk mengimbangi poros Israel-Uni Emirat Arab yang sedang berkembang. Unsur-unsur koordinasi tersebut sudah terlihat. Di Suriah misalnya, Arab Saudi dan Turki sama-sama mendukung pemerintah pusat di Damaskus, menempatkan diri mereka berlawanan dengan upaya Israel yang bertujuan untuk mendirikan protektorat Druze di bagian selatan negara itu. Sekilas melihat peta, sebuah pola yang jelas mulai muncul. 2 kubu yang bersaing yang mulai terbentuk di seluruh wilayah tersebut. Di pihak Uni Emirat Arab, aliansi tersebut mencakup Israel, Somaliland, Puntland, pasukan pendukung cepat Sudan, dan berpotensi Ethiopia. Selama bertahun-tahun, Addis Ababa telah memperdalam hubungan dengan Uni Emirat Arab dan Israel. Ambisinya untuk mengamankan akses ke Laut Merah melalui pelabuhan Berbera menjadi sumber kekhawatiran yang semakin meningkat, tidak hanya di Mogadishu, tetapi juga di Riyadh. Kubu Saudi juga sama-sama mengungkapkan hal tersebut. Di sini kita menemukan Pakistan, Turki, Mesir, pemerintah federal Somalia, angkatan bersenjata Sudan di bawah Jenderal Burhan, dan Eritrea, sebuah negara kecil tetapi memiliki kepentingan strategis bagi rencana Arab Saudi untuk memperkuat posisinya di sepanjang pantai barat Laut Merah. Ada juga pola yang kurang jelas di balik pembagian ini. Lingkup pengaruh Uni Emirat Arab sangat bergantung pada jaringan aktor non-negara, gerakan separatis, dan entitas yang diakui sebagian atau tidak diakui yang membentang dari Yaman Selatan hingga Darfur dan Somaliland. Blok Saudi, sebaliknya, dibangun di sekitar negara-negara yang diakui dan pemerintah pusat, dari Ankara dan Kairo hingga Mogadishu, Khartoum, dan Islamabad.
Hal ini mencerminkan perbedaan mendasar dalam pendekatan strategis. Uni Emirat Arab berupaya membentuk tatanan regional dengan memberdayakan aktor non-negara dan struktur kekuasaan alternatif. Arab Saudi di sisi lain berupaya mendapatkan pengaruh dengan memperkuat negara-negara yang sudah ada dan otoritas pemerintah pusat mereka. Anda mungkin memperhatikan bahwa satu pemain kunci sebagian besar absen dari persaingan Saudi Emirat ini, Iran. Hanya beberapa tahun yang lalu, Teheran akan menjadi pusat dari setiap analisis aliansi Timur Tengah. Hari ini, Teheran adalah pihak yang absen. Ada dua alasan untuk ini. Pertama, sejak tahun 2023, apa yang disebut poros perlawanan Iran telah melemah secara signifikan. Pada saat yang sama, Republik Islam sedang berjuang menghadapi tekanan internal yang meningkat dan ancaman konfrontasi yang terus-menerus dengan Amerika Serikat dan Israel. Dalam kondisi seperti ini, Iran sama sekali tidak memiliki kapasitas untuk memainkan peran aktif dalam persaingan strategis antara Riyadh dan Abu Dhabi. Terutama karena Muhammad bin Salman telah mengambil langkah-langkah yang disengaja untuk menetralisir ancaman Iran. Sebelum membuka front melawan Uni Emirat Arab, ia terlebih dahulu menutup front dengan Iran. Pada tahun 2023, dengan Tiongkok bertindak sebagai mediator, Arab Saudi dan Iran menandatangani perjanjian normalisasi di Beijing. Sejak itu, hubungan antara kedua negara telah berkembang dengan kecepatan yang mengejutkan bahkan para pengamat yang paling optimis. Pada tahun 2024, kedua negara melakukan latihan Angkatan Laut Gabungan pertama mereka. Kemudian pada April 2025, Menteri Pertahanan Saudi Pangeran Khalid bin Salman, saudara Muhammad bin Salman, mengunjungi Teheran. Itu adalah kunjungan tingkat tertinggi Saudi sejak tahun 1997. Selama perjalanan itu, ia tidak hanya bertemu dengan Presiden Masoud Pezeshkian, tetapi juga dengan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Ini bukanlah rekonsiliasi sejati. Ini lebih mendekati perdamaian dingin, tetapi perdamaian yang membawa manfaat nyata bagi kedua belah pihak. Bagi Iran, ini memberikan jalur penyelamatan diplomatik di saat isolasi internasional semakin meningkat. Bagi Muhammad bin Salman, hal ini menawarkan jaminan strategis bahwa proyek geopolitiknya tidak akan terganggu oleh Teheran, sehingga memungkinkannya untuk memfokuskan perhatiannya pada persaingan nyata yang kini muncul di seluruh teluk, persaingan dengan Uni Emirat Arab. Persaingan antara Arab Saudi dan Uni Emirat Arab bukan sekadar perselisihan diplomatik antara negara-negara tetangga di teluk. Ini adalah bentrokan antara dua visi yang bersaing tentang masa depan Timur Tengah. Ketika Muhammad bin Salman pertama kali muncul di panggung regional lebih dari 1 dekade lalu, ia dipandang sebagai seorang pangeran muda dan impulsif, seseorang yang lebih banyak menghancurkan daripada membangun. Perang di Yaman seharusnya menjadi kemenangan cepat, namun perang itu berubah menjadi Vietnamnya Arab Saudi. Pembersihan di Ritz-Carlton dan pembunuhan Jamal Khashoggi menutup banyak pintu baginya di barat selama bertahun-tahun. Pada saat itu, banyak analis meremehkannya. Kini, Muhammad bin Salman telah kembali sebagai pemain yang sangat berbeda. Seorang pemimpin yang berhasil menetralisir Iran melalui diplomasi, yang membangun kembali hubungan dengan mantan musuh, dan yang secara terbuka mempermalukan Uni Emirat Arab di Yaman. Semuanya dalam rentang waktu hanya beberapa bulan. Namun, pertandingan masih jauh dari selesai. Di sisi lain, berdiri Muhammad bin Zayed, mantan mentor Muhammad bin Salman, dan seorang pria yang memahami pemikirannya lebih baik daripada siapapun. Siapa yang kemungkinan akan menang? Di atas kertas, keseimbangan kekuatan menguntungkan Riyadh. Arab Saudi memiliki populasi 5 kali lipat, wilayah 4 kali lipat, cadangan sumber daya yang jauh lebih besar, dan jaringan sekutu yang terus berkembang. Uni Emirat Arab, di sisi lain, membawa kelincahan, kecepatan operasional, dan kemitraan strategis yang berharga dengan Israel.
Namun, ketergantungannya pada gerakan separatis dan proksi paramiliter membawa kelemahan struktural. Hal itu menciptakan ketidakstabilan yang pada akhirnya dapat berbalik melawan para arsiteknya sendiri. Yaman adalah contoh yang paling jelas. Mantan guru dan mantan murid kini berdiri di pihak yang berlawanan. Dan kali ini, hanya satu dari mereka yang bisa keluar sebagai pemenang.